Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Jumat 26 September 2025. Pasar global sedang mengalami minggu yang membingungkan. Kenapa Wall Street jatuh 3 hari berturut-turut, padahal data pertumbuhan ekonomi US baru saja direvisi naik drastis nih. Di saat yang sama, drama TikTok akhirnya tamat dengan deal senilai 14 miliar US dollar yang ditandatangani oleh Trump. Dan juga pasar kripto berdarah dengan lebih dari 930 juta US dollar, posisi long itu terlikuidasi dalam semalam. Hari ini kita bedah semua drama ini, mulai dari valuation jitters pasar hingga 3 suara berbeda dari The Fed. Untuk berita yang pertama, pasar saham US, khususnya S&P 500, mencatat penurunan untuk sesi ketiga berturut-turut nih. Ini adalah penurunan terpanjang dalam sebulan. Yang aneh, penurunan ini terjadi di tengah kabar baik. GDP US tumbuh pada tingkat tahunan yang direvisi menjadi 3,8%, kenaikan angka tercepat dalam hampir 2 tahun. Terus kenapa nih marketnya drop? Jawabannya adalah valuation jitters ya, atau kekhawatiran valuasi. Ratio price to earnings atau biasanya kita taunya PER dari S&P 500 ini mencapai 22,9 kali. Angka ini adalah level berbahaya yang hanya terlampaui 2 kali di abad ini saat .com bust dan juga di puncak rally pandemi 2020. Pasar khawatir valuasi saham sudah terlalu mahal dan overvalued. Ditambah lagi kata-kata Jerome Powell kemarin nih yang mengatakan bahwa saham US sekarang dalam keadaan highly valued. Ini membuat market mengalami koreksi sejak kemarin. Kekhawatiran ini menjalar ke kripto. Pasar kripto mengalami dampak parah dengan lebih dari 930 juta posisi long itu terlikuidasi dalam 24 jam. Bitcoin anjlok hampir 4% ke bawah 109.700, sementara Ethereum turun 7,5%. Tambahan potensi volatilitas dari 22 miliar US dollar. Tambahan potensi volatilitas dari 22 miliar US dollar options expiry. Dan kita bisa melihat mengapa trader panik. Terus kita lanjut ke berita yang kedua. Nah, untuk berita yang kedua, kabar baik datang dari teknologi nih. Presiden Trump akhirnya menandatangani perintah eksekutif yang menyetujui kesepakatan untuk menjaga TikTok tetap beroperasi di US, dengan syarat menunggu persetujuan China. Kesepakatan ini menciptakan entitas baru senilai 14 miliar US dollar. Nah, pemegang kendali barunya itu ada Oracle, Silver Lake, dan MGX Fund. Akan mengendalikan sekitar 45% saham. ByteDance hanya akan memegang kurang dari 20% ya. Kemenangan terbesar bagi US adalah kontrol atas keamanan data dan yang paling penting, algoritma rekomendasi TikTok yang akan dikendalikan oleh US untuk mencegah manipulasi asing. Trump menegaskan kesepakatan ini memastikan TikTok akan sepenuhnya dioperasikan oleh US. Terus coba kita lanjut ke berita yang ketiga. Nah, untuk berita yang ketiga, di tengah semua ketidakpastian ini, The Fed kembali menunjukkan perpecahan di antara para pejabatnya nih. Dari mulai Daly ini lebih dovish ya. Dia bilang, dia yakin bahwa sedikit pemotongan suku bunga lagi akan dibutuhkan seiring berjalannya waktu, karena ia perlu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan resiko inflasi. Sedangkan Goolsbee lebih hawkish nih, berhati-hati terhadap data inflasi. Dia berpendapat bahwa menahan suku bunga saat inflasi naik secara efektif memotong suku bunga real. Dia ingin The Fed tetap waspada. Terus dilanjutkan sama Logan, dia ini lebih secara teknis ya, bisa dibilang menambah lapisan kerumitan. Logan berpendapat modernisasi total sistem kendali suku bunga The Fed untuk menargetkan pasar repo, yang dianggapnya lebih logis meski pasar sedang tenang. Ketiga pandangan ini dari dovish hingga seruan perombakan sistem dasar The Fed hanya menambah kebingungan pasar tentang arah kebijakan moneter selanjutnya. Jadi bisa dibilang market hari ini didominasi oleh ketakutan terhadap valuasi saham yang terlalu mahal, crash besar di kripto, dan kebingungan arah dari The Fed selanjutnya. Kekhawatiran valuasi dan likuidasi kripto menunjukkan bahwa trader sedang berada dalam mode risk off. Semua mata kini tertuju pada laporan inflasi hari ini nanti malam, yang bisa menjadi sinyal penentu apakah The Fed akan semakin terpecah atau mulai bersatu. Jadi gimana menurut kalian melihat korelasi antara valuation jitters pada saham dan flash crash di kripto? Coba tulis pandangan kalian di kolom komentar ya. Terus coba kita lanjut ke CoinGlass. Nah, untuk CoinGlass, as you can see, ini exchange kenyang banget ya. Jadi di tanggal 22 September kemarin, ini kan udah ada likuidasi gede banget nih. Di long itu sekitar 1,6 miliar US dollar. Terus dilanjutin lagi sama kemarin,
itu posisi long dibantai lagi 1 miliar US dollar nih. Ini sangat besar ya, jadi bisa dibilang ini adalah likuidasi yang gede banget sejak 4 bulan terakhir nih. Jadi untuk posisi longnya bisa dibilang udah kebantai banget ya, coba kita lihat di sini. Nah, ini posisi longnya itu udah sangat menipis, sedangkan sekarang pasar lagi building posisi short nih. Jadi untuk posisi short udah mulai terbangun, dan mungkin aja posisi shortnya ini bisa menimbulkan yang namanya short squeeze ya. Tapi per sekarang kita perlu melihat gimana reaksi pasar dulu nih. So dari kemarin emang posisinya BTC itu lagi bearish-bearishnya ya. Coba nanti kita lihat di price actionnya. Kalau misalnya dari data CoinGlass, nih untuk BTC, untuk long max pain-nya itu ada di 108.000 nih. Kalau posisi short-nya ini udah turun lagi, jadi untuk harga max pain untuk short position itu di 114.000. Kalau untuk yang 24 jam itu kurang lebih sama, ini long max pain-nya itu 107.000, dan bahkan untuk short max pain-nya itu di 110.000. So buat yang nge-short itu udah boleh mulai hati-hati ya. Kayak gitu. Coba kita lanjut ke pembahasan Farsight dulu kali ya. Nah untuk Farsight ini ada kabar yang lumayan membingungkan nih. Kan kita lihat ya BTC itu turun terus ya. Sedangkan di tanggal 24 September ini ternyata inflow nih. Inflownya nggak kecil guys. Inflownya itu 241 juta dolar gitu. Pada saat tanggal 24 September gitu. Dan kemarin tuh outflow gede banget ya. Ini outflownya itu sebesar 333,1 juta dolar. Ini masih excluding BlackRock. Jadi kita perlu hati-hati karena ada outflow sebesar ini. Tapi kalau misalnya dibandingkan sama inflow minggu lalu, ini outflow-nya terbilang kecil ya. So kita lihat aja nanti ketika data BlackRock-nya udah keluar dan kita bahas dari price action-nya. Terus coba kita lanjut ke ETF flow-nya Ethereum. Nah untuk Ethereum ini kembali outflow nih. Jadi sejak 3 hari terakhir ini outflow terus. 76 juta, 140 juta, 79 juta, dan kemarin ini excluding BlackRock ini outflow-nya lumayan gede di 251,2 juta. Ini balik lagi, semua orang itu lagi panik ya, gara-gara Ethereum-nya turun drastis dan Bitcoin dominance-nya juga naik. Jadi gue paham kenapa orang-orang lagi panik-paniknya. Tapi nanti kita lihat dari price action dan kita juga bahas dari data economic calendar juga ya. Per sekarang sih untuk Ethereum, ETF flow-nya itu lumayan buruk. Ini untuk ETF flow-nya Ethereum itu lagi outflow, dan outflow-nya terbilang lumayan gede nih. Kayak gitu ya. So kita lihat aja nanti perkembangan ETF flow-nya itu kayak gimana. Terus sekarang kita lihat dulu dari economic calendar kali ya. Nah untuk economic calendar seperti berita yang tadi gua kasih tahu juga, ini data-data yang keluar kemarin itu semuanya baik untuk ekonomi guys. Jadi bisa dilihat di sini continuing jobless claims-nya itu turun. Lihat di sini yang diproyeksi naik itu ternyata turun, tapi turunnya emang nggak terlalu signifikan ya. Jadi bisa dibilang pengangguran di US itu menurun nih secara mingguan. Terus coba kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah untuk core PCE prices-nya itu turun nih dari 3,5% itu turun jadi actualnya 2,6%. Yang tadinya forecast-nya itu 2,5%. Durable goods order itu naiknya itu signifikan guys. Yang tadinya minus 2,7%, proyeksinya naik sih, naiknya kecil ke minus 0,3%, tapi data aktualnya itu 2,9%. Ini sangat baik untuk US dollar ya. Terus dilanjutin sama data yang paling krusial nih. Data yang paling krusial ini ada GDP. Ini yang tadinya minus 0,5% itu naik sampai 3,8%. Ini forecastnya aja 3,3%, jadi kenaikannya itu lumayan drastis ya. Diikuti sama GDP Prices Index, sama GDP Sales, ini nggak terlalu berpengaruh. Tapi bisa kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi US itu sangat membaik guys, kayak gitu. So ini good for US dollar, tapi bad for crypto ya. Atau bisa dibilang risk on asset itu lagi kurang baik gitu. Nggak cuman crypto doang. Terus dilanjutin nih sama initial jobless claims, balik lagi. Data ketenaga kerjaan itu mengalami penurunan nih. Dari yang 232K, forecast-nya itu naik 233K. Ternyata data keluar itu turun nih. Jadi bisa dibilang data ketenaga kerjaan US itu membaik ya. Nah kalau misalnya kayak gini, kita bisa khawatir kenapa kalau misalnya data ketenaga kerjaan US membaik, itu membuat The Fed kayak mikir, oh ini data ketenaga kerjaan US tuh udah baik nih, jadi nggak perlu untuk pangkas suku bunga terburu-buru dong. Nah itu dia yang membuat pasar kemarin itu koreksi kayak gitu. Nah untuk selanjutnya, data hari ini adalah penentu nih, karena bisa dilihat di sini di jam 7.30 malam itu akan ada Core PCE Price Index sama PCE Price Index nih. Di sini secara forecast sih nggak ada kenaikan, kecuali yang PCE Price Index nih, yang year over year ini ada kenaikan 1%, tapi bisa dibilang ini kenaikannya nggak terlalu signifikan.
Kalau misalnya ada kejutan di actualnya, ini baru bisa mempengaruhi pasar ya. So, untuk key points-nya, kita perlu melihat core PCE ini nggak boleh naik lebih dari 3%. Kalau misalnya naik lebih dari 3%, itu pasar kripto itu bisa koreksi ya. Dan kalau misalnya di sini, ini kalau misalnya angkanya 2,6, 2,5, 2,4, itu sangat baik buat kripto. Tapi kalau misalnya angkanya di atas 3%, balik lagi bakalan sangat buruk buat kripto. So kita perlu melihat untuk data-data ini gimana ya. Dan untuk actualnya nanti baru bisa kita lihat di jam 7.30 malam. Terus ditambah lagi jam 9 itu akan ada Michigan Inflation Expectation. Ini juga lumayan berpengaruh ke kripto karena ini adalah ekspektasi inflasi dari Michigan untuk tahun-tahun berikutnya, seperti itu. So, per sekarang kita perlu lihat data PCE yang nanti keluar kayak gimana. Kalau misalnya data PCE-nya itu bagus atau ada kenaikan, itu bisa mempengaruhi keputusannya The Fed nanti. Coba sekarang kita lihat ke Fed Watch Tool ya. Nah, as you can see, di Fed Watch Tool itu emang probabilitasnya itu ada penurunan nih. Kan data ketenaga kerjaan di US itu bagus ya. Jadi emang ada penurunan gitu. Kalau misalnya di kemarin, itu kan probabilitasnya 91,9%. Kalau sekarang turun nih, jadi 86,6% kayak gitu. Emang ada penurunan untuk probabilitas The Fed bisa potong suku bunga di pertemuan mendatang. Tapi turunnya itu nggak terlalu signifikan ya. Ini masih lebih besar probabilitas The Fed akan potong suku bunga di pertemuan mendatang. Coba kita lihat ke pertemuan di 10 Desember ya. Yang di pertemuan tanggal 10 Desember itu justru turunnya itu drastis banget nih. Dari yang 73% ini udah menyentuh ke angka yang lumayan bisa dibilang netral ya. Netral kan 50%. Tapi ini bisa dibilang 62% nih. Jadi kalau misalnya The Fed potong suku bunga di Oktober, The Fed bisa aja menahan suku bunga dengan probabilitasnya itu 34,2%. Ini kalau misalnya 50% itu pasar bakal kembali panik lagi ya. So, kita perlu melihat untuk data PCE hari ini yang akan keluar itu gimana datanya. Seperti itu untuk Fed Watch Tool. Terus coba kita lanjut ke pembahasan aja langsung ke Nasdaq dulu ya. Kita lihat dulu ke Nasdaq. Nah, as you can see di sini secara 4 hour dia udah mencapai ke OTE area nih. Dan bisa dibilang dia ada reaction di sini. Coba kita lihat di 1 hour-nya dulu. Nah, di 1 hour-nya lebih kelihatan nih. Dia ada pemantulan yang lumayan signifikan di sini dan sekarang lagi pullback nih. Pullback untuk mencari lower high-nya kali ya. Nah, kenapa gue bilang mencari lower high-nya? Soalnya di sini guys, 1 hour-nya itu back to bearish nih. Bisa lihat di sini ini adalah pullback terakhir untuk 1 hour, terus dia creating higher high, terus dia creating lower low. Jadi kita bisa taruh market structure shift-nya itu di sini. Kayak gitu ya. Harapannya untuk 1 hour itu bisa take out all time high guys. Kalau misalnya mau stay bullish gitu. Karena di sini 4 hour-nya itu udah deket banget nih demand-nya. Kalau misalnya dia breakdown dari sini, baru kita bisa bilang, oh 4 hour-nya itu udah back to bearish gitu. Dan karena ada valuation jitters yang tadi gue udah ceritain, itu lumayan mengkhawatirkan ya untuk Nasdaq. Kenapa? Karena kalau misalnya dia overvalued, otomatis orang-orang akan melakukan penjualan di area sini gitu. Dan mengkonfirmasi juga kata-katanya Jerome Powell yang bilang kalau saham US itu lagi highly valued gitu. Per sekarang sih untuk 1 hour-nya itu udah jadi bearish, 4 hour-nya itu still bullish. Kita perlu melihat dia mempertahankan harga ini. Kalau gue sih expect-nya mungkin aja dia konsolidasi aja dulu di sini untuk creating momentum, untuk creating higher high lagi nih. Kalau misalnya ini levelnya nggak mampu nih untuk mempertahankan Nasdaq untuk tetap bullish, mungkin dia akan koreksi lebih dalam lagi. Dan ini otomatis bisa menimbulkan tekanan jual juga buat market crypto ya. Seperti itu untuk Nasdaq. So, 4 hour-nya still bullish, 1 hour-nya still bullish, dan daily-nya itu masih di sini nih, demand-nya. Jadi masih lumayan jauh. Mungkin ekspektasi gua karena ngelihat pergerakannya saham US itu sering banget ngetes ke SNR. Nah, ini ada SNR yang bisa kita pantau nih. Barangkali mungkin aja dia bisa retest ke SNR ini. Seperti itu ya untuk Nasdaq. Terus coba kita lanjut ke kekuatan US dollar atau DXY. Nah, di XY ini ada kabar yang lumayan buruk. Jadi di 4 hour-nya dia udah MSS nih. Dia udah MSS to bullish di sini. Dan untuk demand-nya, ini gue tandain dulu MSS. Nah, untuk demand-nya dia ada di sini nih. Ini adalah demand untuk 4 hour. Kayak gitu, ini dia lumayan kenceng ya. Kenceng banget malah. Jadi US dollar bisa dibilang dia lagi rally ke atas nih. Tapi kabar baiknya dia lagi ada di supply daily ini nih. Harapannya sih dia lanjut turun ya dari sini. Karena di sini supply 1 hour-nya dia nggak mampu menahan DXY untuk tetap bearish. 4 hour-nya juga ini kayak langsung ditembus gitu aja. Nah, sekarang ini pertahanan terakhir nih. Untuk supply daily-nya mampu nggak dia untuk menahan DXY itu tetap bearish kayak gitu ya. Per sekarang 4 hour sama 1 hour-nya itu udah bullish. Coba kita lihat di 1 hour udah ada pullback belum?
Nah, untuk 1 hour-nya bisa dibilang dia udah ada pullback ya. Ini pullbacknya lumayan ambigu, tapi nggak apa-apa, gua taruh aja di main 1 hour-nya di sini. Terus coba kita langsung lanjut ke daily. Kalau daily-nya, nah as you can see di sini dia closing-nya itu sangat kencang ya. Jadi 2 hari terakhir data-datanya itu menunjukkan ekonomi US itu ada penguatan guys. Jadi wajar banget kalau misalnya di XY itu ada penguatan kayak gini. Apalagi dia juga habis mantul dari yang namanya trendline nih. Trendline yang krusial banget karena trendline ini menjaga kekuatan US dollar itu tetap strong dari 2014 nih. Mei 2014, terus juga lanjut lagi di Januari 2021, Mei 2021, dan sekarang dia retest lagi ke trendline ini, kayak gitu. So, ini lumayan mengkhawatirkan ya, kalau misalnya daily-nya itu back to bullish, itu bisa dibilang akan buruk nih buat market crypto. So, kita tunggu aja gimana reaksinya dari supply daily ini. Per sekarang kalau misalnya kita lihat secara garis besar, gue nggak menemukan banyak masalah ya. Di sini bisa kita lihat nih, di sini. Ini kan ada SNR. Dia sempat kepantul dari sini, ini resisten, ini support, dan kabar bagusnya dia udah breakdown gitu secara weekly. Ini lumayan bagus, dia udah breakdown, retest ke SNR, dan dia creating lower low lagi. So, untuk weekly-nya still good ya, still bearish, dan ini adalah supply weekly-nya. Karena dia udah bearish, dan harapannya sih dia bisa ketahan di sini. Gak perlu untuk retest lagi ke SNR weekly ini, karena kalau misalnya retest lagi ke SNR weekly ini ya otomatis US dollarnya itu menguat dan Bitcoin bisa tertekan gitu. Kalau Bitcoin tertekan otomatis cryptocurrency lain juga tertekan ya guys. Coba kita lihat langsung ya. Coba kita lihat dulu ke Bitcoin dominance. Nah, di Bitcoin dominance ini secara daily-nya ada kabar buruk juga ya. Banyak sekali kabar buruk ya belakangan ini. Coba kita lihat ya di sini. Ini gua hapus. Oke. Secara daily, ini kan supply daily terakhir. Jadi dia pullback, di sini udah valid pullback, terus dia creating lower low dan sekarang dia closing di atas supply daily ini. Jadi bisa dibilang untuk daily-nya itu dia udah back to bullish ya. Ini kabar yang sangat buruk karena Bitcoin dominance kalau misalnya udah bullish itu berarti tekanan jual akan lebih dalam lagi untuk altcoins kayak gitu. So untuk demand daily-nya ada di sini di angka 57,83% dan untuk level terendahnya ada di 57,52%. Ini key level ya. Sekarang kita tandain aja ini key level. Terus coba kita lanjut ke 4 hour-nya. Nah untuk 4 hour-nya dia bisa dibilang strongly bullish ya. Ini dia belum pullback sama sekali. Ini juga belum pullback. Per sekarang dia lagi konsolidasi di atas. Kenapa ini nggak pullback? Soalnya lihat di sini. Ini candle hijau yang gede banget dan dia cuma bermain di dalam candle itu kayak gitu. Dan ternyata dia creating higher lagi gitu dari candle hijau ini. Jadi bisa dibilang untuk momentumnya itu still bullish banget ya. Kayak gitu untuk 4 hour coba kita lihat di 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya bisa dibilang di sini dia udah pullback ya. Di sini dia udah pullback, dia creating higher high. Dan sekarang sih ada indikasi dia ada pullback ya karena dia udah closing di bawah candle hijau ini nih. Ini candle hijau yang gue perhatiin. Lihat di sini dia udah closing, terus dia di sini juga udah closing juga ya. Jadi emang bisa dibilang dia itu lagi pullback aja nih. Karena strukturnya itu bullish, gue harapannya sih dia bisa back to bearish dulu ya di 1 hour karena demandnya juga udah berpindah ke sini. So kalau misalnya dia berhasil nih closing di bawah demand 1 hour ini, itu sangat bagus untuk altcoins kayak gitu ya. Per sekarang sih still bullish, masih terus nanjak, ditambah Bitcoin yang kemarin turun lagi, itu membuat altcoins itu berdarah-darah ya. Jadi coba kita lihat di time frame weekly, harapannya balik lagi SNR weekly ini bisa menjadi penahan gitu untuk pergerakan market crypto berikutnya. Kalau misalnya dia tetap bullish itu bahaya ya. Itu akan sangat berbahaya buat market crypto kayak gitu. So per sekarang still bearish untuk weekly-nya. Kita bisa pantau key level ini nih di weekly. Key levelnya kalau misalnya yang garis itu ada di 60,47%, ini masih jauh ke sini. Tapi untuk areanya itu lumayan deket. Areanya itu di kisaran 59 sampai 61. Nah kalau misalnya dia ngelebihin 61% itu kita bisa panik ya. Bisa jadi altcoin season itu nggak datang kayak gitu. So seperti itu untuk Bitcoin dominance. Coba kita lanjut ke pembahasan total 3 IS. Nah untuk total 3 IS ini sebenarnya ada kondisi yang lumayan bagus tapi ada kondisi yang lumayan buruk juga nih. Coba kita bahas dulu dari time frame weekly kali ya. Nah untuk time frame weekly minggu kemarin tuh kan closingnya bisa dibilang spinning top nih. Jadi dia nggak tahu nih, kayak bingung ini mau kemana nih arahnya. Cuman di sini kan kita lihat nih ada spinning top juga. Cuman dia koreksi bentar terus nge-sweep low weekly ini, terus habis itu dia mantul lagi. Kalau di sini kita lihat ada spinning top, dia turun lebih dalam
terus baru mantul ketika dia mencapai ke internal order block ini. So untuk sekarang ini jujur kita nggak tahu ya dia mau kemana, soalnya secara weekly pun dia hanya channeling aja nih. Kalau misalnya kita lihat nih dari gambarnya, kita lihat secara daily ya. Nah secara daily, as you can see di sini kan gue ada gambar trendline nih, trendline yang ini. Nah ini trendline-nya itu jebol guys. Jadi kalau misalnya trendline-nya itu jebol, itu sebenarnya lumayan buruk ya buat market. Walaupun dia udah creating higher high, tapi trendline ini nggak mampu untuk menahan pergerakannya total 3 ES gitu. Jadi ini gua hapus dulu, kita fokus ke market structure. Nah ini kabar baiknya. Kabar baiknya 4 hour-nya itu demand-nya masih di sini dan ini demand daily-nya. Per sekarang sih dia lagi ada di demand daily ini. Cuman penurunannya itu lumayan agresif guys. Ini kan candle daily nih. Dia dari sini naik ke sini itu butuh berapa candle nih? Coba ya kita hitung ya. Dari sini ke sini tuh dia butuh 8 candle atau 8 hari. Cuman dari sini turun ke sini itu cuman butuh 7 hari gitu. Jadi bisa dibilang momentumnya buyers sama sellers itu lumayan sepadan nih. Kayak gitu. Terus gimana bang kalau misalnya kondisinya kayak gini? Kita perlu melihat ke yang namanya lower time frame ya. Jadi gimana nih lower time frame-nya, kita lihat di 4 hour-nya. Nah as you can see 4 hour-nya itu sekarang itu harganya tepat lagi berada di demand 4 hour-nya ini. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ini belum ada tanda-tanda dia ada pemantulan ya. Emang di sini dia udah di retest sekali, terus dia creating candle merah lagi, dan per sekarang dia lagi berusaha untuk mantul dari demand 4 hour ini. Dan kalau misalnya dia closing aja nih di bawah demand 4 hour ini, kita tahu bahwa 4 hour-nya itu udah back to bearish. Per sekarang dia habis ke pantul lagi ya dari SNR ini. Jadi untuk proyeksinya yang kemarin gue gambar itu dia beneran breakdown dari sini, terus habis itu retest ke SNR dan dia creating lower low lagi. Jadi per sekarang untuk 4 hour-nya itu sebenarnya still bullish. Jadi kita perlu melihat di 1 hour-nya nih. Kalau 1 hour-nya ada MSS, ada market structure shift to bullish, baru kita bisa pede, oh di sini ada pemantulan seperti itu ya. Kayak gitu untuk 4 hour-nya. Kita lanjut ke 1 hour-nya. Kita perlu melihat apakah ada pullback yang bisa kita pantau kalau misalnya dia MSS gitu. Oke, coba ini gua hapus dulu gambarnya. Di sini kita lihat ya, dia ada pullback kecil nih. Ini candle merah terakhir di sini. Terus dia closing di atasnya. Dan dia sekarang creating lower low. Ini kondisi yang gue tunggu sih sebenarnya. Harapannya dia bisa closing di atas level ini nih. Kalau misalnya dia closing di atas level ini bagus untuk altcoins ya. Jadi bisa dibilang altcoinnya itu ada rebound kayak gitu. So kita tunggu aja. Kalau misalnya dia MSS di sini, harapannya dia bisa take out supply ini. Karena per sekarang kan untuk 1 hour-nya itu bearish ya. Ini adalah supply terakhirnya gitu. Ini gue tandain aja, ini supply terakhir untuk 1 hour. So kalau misalnya dia berhasil MSS di sini, itu akan bagus untuk altcoin ya. Karena altcoinnya otomatis udah back to bullish di 1 hour-nya. Seperti itu untuk total 3 ES. Terus coba kita lanjut langsung aja ke pembahasannya Bitcoin. Nah untuk Bitcoin dia balik lagi ya, sesuai sama proyeksi kita kemarin. Kemarin tuh harganya masih di sini dan dia turun sampai ke SNR, dan SNR ini lagi berusaha menahan pergerakannya Bitcoin itu untuk tetap bullish. Tapi gue nggak tahu ya apakah level ini mampu membuat harga Bitcoin itu bouncing kenceng gitu. Cuman kabar baiknya supply 1 hour sama 4 hour-nya udah berpindah nih. Jadi bisa dibilang di sini dia kan udah pullback nih di sini karena dia udah creating lower low dulu nih. Lihat ya. Dia udah creating lower low dari sini, terus dia pullback. Nah, baru habis itu sellers ngebantai buyers di situ. Jadi bisa dibilang dia udah pullback di sini dan dia udah break off structure di sini. Karena dia udah break off structure, kita bisa pindahin supply-nya itu di sini. Kayak gitu ya. Coba kita bahas dulu dari 1 hour. Untuk 1 hour-nya dia still bearish, sangat bearish bahkan karena di penurunan ini dia nggak ada pullback sama sekali. One push ke bawah dan dia baru sekarang ini ada indikasi dia pullback. Cuman indikasinya sangat lemah ya. Dia baru bisa dikatakan pullback kalau misalnya harganya itu ada closing di atas candle ini nih. Candle ini gede banget ya. Ini candle jam berapa? Jam 12 malam. Ini kacau sih. Kacau banget ya penurunannya sekencang ini guys. Ini kita bisa be careful karena sellersnya itu sangat agresif ya untuk Bitcoin. Seperti itu untuk 1 hour, so still bearish. Momentum bearishnya itu masih kencang. Untuk di 1 hour-nya coba kita lihat di 4 hour. Di 4 hour itu juga still bearish nih. Ini adalah MSS terakhir untuk 4 hour. Tadinya supply-nya di sini, terus dia udah ada pullback di sini. Lihat dia closing 4 hour di bawah sini. Karena dia udah pullback, kita bisa naruh supply 4 hour-nya di sini kayak gitu. So, ekspektasi gue sebenarnya dia masih bisa creating lower low lagi. Cuman lebih bagus lagi kalau misalnya dia berhasil take out supply 4 hour ini dan creating higher high. Kalau misalnya dia berhasil creating higher high, baru kita bisa consider dia itu udah market structure shift kayak gitu ya. Untuk 4 hour-nya, gimana dengan daily-nya? Oke, untuk daily-nya ini
closing merahnya tebel ya. Bisa dibilang ini buyersnya poco-poco naik ke atas, terus dibales sama candle merah yang agresif kayak gitu. Per sekarang dia lagi ada di SNR, cuman ini jadinya pair Bitcoin jadi banyak lagi nih. Ada SNR ini, terus ada supply, dan tahanan kita jadinya cuman demand daily ini nih. Sama balik lagi ada bull FVG ini ya. Jadi ini adalah POI yang bisa kita lihat, ada demand daily, ada bullish fair value gap di sini. Terus di sini ada demand weekly internal. Jadi kita lihat aja gimana reaksinya kalau misalnya Bitcoin itu nyampe ke level krusial ini. Jadi balik lagi harapannya, gue berharapnya sih ini correction wave-nya udah selesai dan dia sekarang lagi wave 1, wave 2. Dan mungkin aja dia bisa creating higher high dari sini. Tapi kita perlu melihat data PCE hari ini nih. Kalau data PCE-nya bagus buat US dollar, itu market bisa balik lagi koreksi lagi. Tapi kalau misalnya data PCE-nya itu turun, misalnya 2,4, 2,5, mungkin aja kayak gitu, itu market crypto bisa balik naik lagi. Kayak gitu ya. So, sekarang Bitcoin itu sangat bergantung ke data makroekonomi nih, kayak gitu. Perlu adanya dorongan dari makroekonomi untuk membuat harga Bitcoin itu bisa mantul dari sini. So kayak gitu. Per sekarang untuk daily-nya itu still bullish. Ini adalah swing terakhir untuk daily-nya. Bisa lihat di sini. Ini adalah swing terakhir untuk daily-nya dan dia lagi correction aja nih. Kayak gitu. Seperti itu untuk Bitcoin. Coba kita lanjut ke Ethereum. Nah untuk Ethereum, seperti yang gue bilang kemarin ya, dia beneran nyampe ke bull FVG ini, cuman dia belum fully filled ya. Jadi masih ada area yang belum ke fill nih dari bull FVG ini. Perlu di fill sepenuhnya nggak? Sebenarnya nggak perlu ya. Tapi kalau misalnya orderan di sini cukup untuk membuat Ethereum itu back to bullish, itu bagus banget. Tapi kita perlu melihat di lower time frame-nya, kayak gitu ya. So kalau misalnya kalian di sini ada melakukan pembelian seperti yang gue analisa kemarin, itu it's okay. Ini adalah tempat yang bagus untuk melakukan cicil beli ya. Karena kalau misalnya kondisi kayak gini, kita nggak boleh all in guys. Karena resikonya itu gede banget, nggak boleh all in. Ini adalah area cicil beli yang bagus dengan level invalidasinya itu di 3.350. Kalau misalnya harga Ethereum itu closing di bawah 3.350, itu kita boleh panik ya. Tapi jangan panik lah. Semoga kalian bisa cuan ya dari area sini, semoga bisa mantul. So per sekarang untuk Ethereum secara daily-nya itu udah back to bearish ya. Karena dia udah back to bearish, ini gua tandain dia udah MSS di sini. Di sini dia udah MSS. Udah MSS to bearish di daily-nya. Sangat berat untuk menaruh MSS di daily ya. Karena daily itu time frame yang krusial guys. Kalau misalnya daily-nya itu udah bearish, itu lumayan buruk. Tapi perlu diingat juga ya, kalau misalnya gua zoom out, lihat nih secara weekly. Secara weekly menurut gua sangat wajar ya. Kalau misalnya dia udah mantul dari sini, mantulnya itu 232%. Kalau misalnya dia pullback itu ya menurut gue it's okay. Tapi gue untuk sekarang masih percaya sih untuk Ethereum itu masih bisa melanjutkan kenaikannya, bahkan melampaui $5.000 kayak gitu. Mungkin Q4 kayak video gue yang kemarin ya, kita kan ada bahas tuh tentang proyeksinya Q4. Mungkin di Q4 mungkin aja ya, itu Ethereum bisa melakukan rally lagi nih. Per sekarang emang lagi tekanan jual aja, dan kabar baiknya market itu udah di posisi fear nih. Kita lihat ya di Fear and Greed Index. Oke, market sekarang lagi di kondisi fear nih. Untuk angka indeksnya itu ada di 32, ini bisa dibilang fear. Dan kita bisa lihat di sini, dia fear ketika harga Bitcoin itu 109.000. Coba bayangin ketika kita pas lagi mau nyampe ke 100.000 ya. Pas lagi kita mau nyampe di 100.000 nih, di posisi di tanggal berapa ini? Tanggal 9 Mei, itu Fear and Greed-nya itu 71 guys. Terus ketika sekarang nih, harganya 109.000, itu Fear and Greed-nya 32. Jadi, balik lagi ya, psikologi market itu sangat mudah dibolak-balik gitu. Ketika harganya naik, terus semakin banyak yang FOMO, terus beli. Terus ketika mengalami koreksi, itu Fear and Greed-nya bisa sampai ke 32 gitu. Dan ini sebenarnya bisa dibilang bagus ya untuk market. Kenapa? Ketika market fear itu ada indikasi bahwa market itu bisa jadi bottoming gitu. Kayak misalnya di sini nih. Di sini pas lagi 2024, ini pas lagi bottomingnya market itu fear-nya itu Fear and Greed Index-nya itu di angka 26. Baru habis itu mantul kenceng dan akhirnya Fear and Greed-nya itu mencapai ke 80. Apakah ini bisa jadi kejadian? Ya kita lihat aja nanti ya. Kayak gitu untuk Fear and Greed Index. Nah, kita balik lagi ke Ethereum ya. Oke, di Ethereum balik lagi. Secara daily dia udah bearish ya. Aduh, ini kabar buruk sekali ya untuk holdersnya Ethereum. Gue lihat komen di TikTok itu banyak yang, aduh bang, minus bang. Tapi bisa dibilang gue relate ya, karena gue tahu kalian pasti panik juga dengan melihat keadaan Ethereum seperti ini.
Dan Ethereum itu bisa dibilang korelasinya positif ya sama altcoin lain, karena dia bisa dibilang mother of altcoins gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya ketika Ethereum turun, altcoin lain itu ikutan turun gitu. So bisa dilihat di sini untuk daily-nya itu supply-nya ada di sini di kisaran 4.600 sampai angka tertingginya itu 4.776 kayak gitu. Coba kita lihat ke 4 hour-nya. 4 hour-nya itu bearish-nya sangat kenceng ya. Jadi dia di sini melakukan initial move-nya, terus habis itu dia creating lower high, terus habis itu kenceng dibanting sampai sini nih. Sekarang dia udah sampai ke target pelemahan pertama di bullish fair value gap ini. Kalau misalnya secara Elliott wave, ini coba kita cari wave 3-nya. Nah, kalau misalnya secara Elliott wave, ini 3618-nya ini udah tercapai ya di 3900. Cuman ini balik lagi nggak bisa jadi patokan. Coba kita lihat yang satu laginya, yang extended-nya. Oke, yang extended-nya ini pelemahannya udah tercapai, cuman angka pelemahan berikutnya itu di 3500 nih. Di angka sekitar 3500 ya. Jadi ini level kedua yang bisa kita pantau, tapi ada target pelemahan berikutnya nih. Kalau misalnya kita lihat di sini, aduh, ini gambarnya jadi lumayan banyak ya, tapi nggak apa-apa. Kita mau lihat nih, untuk pelemahan Ethereum itu bisa sampai kemana? Worst case skenario-nya. Worst case skenario-nya itu bisa sampai, nah ini untuk target pelemahannya sebenarnya udah tercapai. Mungkin area ini bisa jadi area yang krusial banget nih. Ini adalah area yang krusial banget karena di sini ada yang namanya cluster of Fibonacci nih. Jadi untuk harganya itu ada di 3.600 sampai 3.552 kayak gitu ya. So persiapkan mental kalian kalau misalnya harga sekarang nggak mampu untuk membuat Ethereum creating higher high. Jadi bisa aja dia mencapai ke area sini. Jadi skenario-nya dia bisa sampai sini, atau dari sini dia udah bisa menciptakan momentumnya untuk creating bullish momentum, kayak gitu ya. So skenario-nya ada dua, either dia sampai sini, atau dia sampai sini. Dan kalau misalnya dia udah sampai sini, harapannya dia bisa creating MSS ya, kayak gitu. Jadi untuk harga invalidasinya, itu ada di 3.350. Balik lagi ini analisa pribadi, so tetap gunakan risk management dan money management yang proper gitu. Tetap do your own research dan juga ini bukan financial advice ya. Kayak gitu untuk Ethereum. Coba kita lanjut ke pembahasan komen kali ya. Untuk pembahasan komen ini hadir bagus penjelasannya, lanjutkan Bang. Terima kasih ya. Thank you Bro Ilham dan thank you juga nih Bro Harry. Thank you so much buat supportnya. Karena di YouTube nggak ada request soal altcoin, kita coba lanjut ke TikTok kali ya. Nah, di TikTok nih ada yang request nih dari Sagi. Sagi minta dibahas Solana, Bang. Solana, oke. Habis ini kita bahas Solana ya. Terus habis itu sisanya ini banyak banget yang nyangkut di Ethereum nih. Bang, nyangkut di 58 ini hype ya. Ethereum udah minus 9 juta, minus 13%. BNB emang strong ya. Terus habis itu Ethereum. Ini jadi bisa dibilang banyak banget yang minus di cycle kali ini ketika Ethereum-nya itu koreksi gitu. Jadi balik lagi, lihat aja dari analisa yang tadi, mungkin bisa jadi referensi untuk kalian mengambil keputusan di Ethereum. Kayak gitu ya. Coba kita lanjut ke Solana. Nah, untuk Solana, as you can see di sini, balik lagi kita lihat di weekly ya. Gue ingetin lagi untuk weekly-nya, ini kan dia creating ini nih, lower high, higher high, terus dari sini, dari higher high ini, dia turun terus sampai creating lower low di sini nih. Ketika dia creating lower low di sini, bisa dibilang dia udah MSS to bearish. Per sekarang dia udah rejection nih dari supply weekly ini. So per sekarang bisa dibilang untuk Solana itu udah valid rejection dari supply weekly ini. Dan coba kita lihat di time frame daily-nya. Tadi bisa dilihat ya untuk weekly-nya itu dia bearish ya. Nah coba kita lihat di daily-nya. Nah daily-nya ada kabar yang lumayan buruk juga nih. Daily-nya dia udah MSS to bearish juga. Di sini dia udah MSS to bearish, bisa lihat di sini. Dia udah closing di bawah demand daily ini nih. Ini demand daily, dia creating internal, terus habis itu creating higher high. Jadi bisa dibilang ini tuh krusial guys, karena dia bisa menciptakan breakout structure di sini nih. Ini breakout structure-nya, terus habis itu ini area tradingnya udah nggak valid ya, karena dia udah breakout structure. Dan sekarang supply daily-nya itu ada di sini. Ini untuk supply daily-nya, rejection-nya agresif ya guys ya. Bahkan SNR ini nggak mampu untuk membuat harga Solana itu untuk seenggaknya konsolidasi dulu gitu. Coba kita lihat langsung ke 4 hour-nya. 4 hour-nya juga dia udah back to bearish. Udah back to bearish di sini. Bisa dilihat ya, untuk 4 hour-nya dia sebenarnya udah sempat kayak menahan harga Solana jangan turun. Akhirnya jebol, retest, akhirnya turun langsung kenceng gitu. Harusnya kemarin gua short ya, gua nggak terlalu merhatiin lagi Solana. Oke, kayak gitu untuk Solana. Untuk supply-nya, ini momentum turunnya gede banget sih guys. Momentum turunnya kencang banget. Jadi bisa dibilang dia one push gitu.
Dan untuk supply-nya bisa dibilang dia itu sama letaknya sama supply-nya daily. Kayak gitu. Untuk Solana 4 hour-nya itu udah bearish dengan supply-nya itu ada di sini. Dan 1 hour-nya coba kita lihat. 1 hour-nya udah ada pullback belum? Kayaknya sekilas gue ngeliat ada pullback ya. Nih di sini udah ada pullback nih. Nah, di sini. Ini pullback nih untuk Solana di 1 hour-nya. Di 1 hour-nya ini adalah supply 1 hour. Jadi kalau misalnya Solana nyampe ke harga 213, ini kita bisa consider untuk melakukan sell short sih. Cuman balik lagi perlu ada konfirmasi ya. Either candlestick pattern, atau kita lihat di time frame 15 menitnya itu udah market structure shift to bearish atau belum. Kayak gitu ya untuk Solana. So, seperti itu untuk Solana. So, untuk 4 hour-nya itu bearish, 1 hour-nya bearish, dan daily-nya juga bearish ya. Bahkan di weekly-nya itu juga udah bearish menurut gue ya. Balik lagi kalian kalau misalnya punya barang, be careful karena di Solana itu secara structure itu udah bearish semua kayak gitu. Seperti itu untuk Solana. So coba kita lanjut ke pembahasan Arbitrum. Nah untuk Arbitrum ini gue ada mau trading gitu untuk posisi swing. Kenapa? Soalnya gue lihat di sini daily-nya menarik guys. Daily-nya itu dia itu bullish dan demand daily-nya itu di sini. Per sekarang itu dia lagi ada di posisi yang bisa dibilang krusial gitu. Kenapa gue bilang krusial? Soalnya dia lagi ada di OTE area nih. Lihat di sini dia creating higher high. Terus habis itu dia lagi ada di optimal trade entry-nya kayak gitu. Ini optimal trade entry untuk Arbitrum dengan struktur daily-nya itu still bullish. Bisa dibilang di sini, bisa dilihat di sini dia itu creating higher high. Di sini creating higher high dan demand daily-nya itu ada di sini. Yang sejalan juga sama SNR ini. Cuman kabar buruknya, balik lagi ini ada kabar buruk juga ya untuk Arbitrum. Di sini, ini kan SNR krusial nih. Ini kan bisa dibilang ini surga, ini neraka, ya kan? Dan ini jembatannya gitu. Ini adalah jembatan surga dan neraka. Ini gue highlight nih. SNR ini jembatan surga dan neraka. Dia habis mencapai surga bentar nih, konsolidasi di surga terus diterjunin lagi ke neraka gitu. Tapi secara struktur bisa dibilang dia itu bullish gitu di daily-nya. Lihat di sini, dia creating higher high, higher low, higher high, dan sekarang ada potensial higher low-nya. Cuman balik lagi kita perlu melihat adanya market structure shift dulu nih di lower time frame-nya. So seperti itu untuk daily-nya itu still bullish, resistance-nya itu ada di 0,62. Terus untuk 4 hour-nya coba kita lihat ya di 4 hour. Untuk 4 hour-nya dia still bearish nih. Dia masih kencang banget bearish-nya. Ini supply 4 hour-nya di sini. Dan level krusialnya itu ada banyak ya. Ini level krusial pertama dia sempat ketahan, terus habis itu dia lanjut penurunan, terus habis itu sekarang lagi ada di 0,79% gitu. So ini bisa dibilang area yang bagus untuk melakukan pembelian. Kalau misalnya dia turun di bawah sini, ini kita bisa consider untuk cut loss gitu. Kalau misalnya dia closing di bawah demand daily ini. Per sekarang dia masih ada di area discount kayak gitu. Kayak gitu untuk Arbitrum di 4 hour-nya. 4 hour-nya dia still bearish dengan supply terakhirnya di sini. Coba kita lihat di 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya dia itu still bearish juga nih. Dia still bearish dengan last pullback-nya itu oke, dia belum pullback sama sekali ya. So, untuk supply 1 hour-nya itu ada di sini. Kayak gitu. Ini bisa dibilang dia one push ya. One push ke bawah, belum ada pullback sama sekali. Ini gue nggak consider sebagai pullback. Kenapa guys? Soalnya dia masih berada di dalam mother candle ini nih. Nah, kalau misalnya gue tandain kayak gini, kita bisa lihat ya, dia cuma bermain di dalam mother candle itu, baru akhirnya dia breakdown kemarin, dan per sekarang dia baru melakukan pullback nih. Ini bisa lihat di sini dia ada melakukan pullback, dia closing di atas candle merah ini, kayak gitu. So seperti itu untuk Arbitrum, untuk 4 hour, 1 hour-nya bearish. Cuman kabar baiknya untuk daily-nya itu dia bullish, jadi dia still bullish di daily. Harapannya untuk demand ini dan OTE area ini bisa menahan pergerakan Arbitrum itu untuk tetap bullish. Dan kalau misalnya di weekly-nya itu obviously dia masih bearish ya. Kalau misalnya gue tutup semua ini, oke. Dari high point ini dia creating lower low, terus habis itu dia creating lower high, terus dia creating lower low. So untuk supply weekly-nya itu ada di sini. Coba gue munculin lagi gambarnya. Oke. Nah, as you can see ya, ini adalah supply weekly terakhir. Ini gue pakai contoh kasusnya Arbitrum itu untuk belajar Elliott Wave Theory. Jadi banyak catatannya di sini, it's okay. Soalnya apa? Soalnya Arbitrum itu kalau misalnya gue lihat dari pergerakan ini, ketika gue belajar EWT atau Elliott Wave Theory, itu berhentinya itu pas di target pelemahan Elliott Wave Theory gitu. Jadi gue mau melihat pergerakan berikutnya supaya gue lebih pede dalam analisa Elliott Wave Theory kayak gitu ya. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you in the next update. Cheers, bye bye.
Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.